Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga saudara-saudara tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam perkuliahan di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan ini menambah income ibadah yang kita jalankan di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Saudara-saudara, setelah minggu lalu kita mengadakan middle test dengan soal-soal singkat seputar pengetahuan saudara terkait dengan micro teaching, terkait dengan peer teaching dan real teaching. Pada pertemuan ke-9 ini kita lanjut dengan keterampilan dasar memberi penguatan. Keterampilan ini, saudara-saudara, tidak kalah pentingnya dengan keterampilan menjelaskan, karena dalam setiap kita melakukan proses menyampaikan materi, ada beberapa hal yang harus kita tekankan, yang harus kita kuatkan dalam kita menyampaikan materi ajar, dan penguatan serta penekanan itulah yang membutuhkan keterampilan saudara-saudara, agar apa yang kita berikan kepada siswa itu betul-betul siswa fokus dan perhatiannya tidak kemana-mana, sehingga dalam beberapa kesempatan kita harus memberikan penguatan, memberikan penekanan, memberikan perhatian khusus kepada siswa supaya selama proses pembelajaran berlangsung mereka tidak buyar perhatiannya, tidak kemana-mana konsentrasinya, tetapi tetap fokus kepada materi yang kita sampaikan. Itu latar dari pentingnya kita memahami keterampilan dasar memberi penguatan. Saudara-saudara, kompetensi dasar yang akan saudara dapat terkait dengan keterampilan dasar ini, jika kita mengadakan offline dalam perkuliahan saudara-saudara, maka kita akan mempraktikkan keterampilan dasar mengajar terkait dengan memberi penguatan dalam proses pembelajaran. Tetapi karena kita online saudara-saudara, maka seluruh keterampilan ini tidak bisa kita praktikkan satu persatu, tetapi nanti di akhir materi di pertemuan ke-15 saudara-saudara akan saya berikan contoh dari bagaimana mempraktikkan keterampilan dasar mengajar itu dalam pembelajaran yang online. Dan itu akan menjadi tugas akhir dari perkuliahan ini, yakni mengajar dengan online di depan layar laptop maupun layar HP yang saudara miliki. Kemudian ada indikator yang harus kita fahami dari keterampilan dasar memberi penguatan ini, saudara-saudara. Di samping saudara mendengar atau menonton video pembelajaran ini, juga bisa dicermati materi yang sudah saya kemas dalam bentuk PDF, ada di Learning Management System. Di sana saudara bisa mendalaminya dalam bentuk konsep yang utuh dari keterampilan dasar memberi penguatan. Indikator dalam perkuliahan kita ini, saudara-saudara, kita akan memahami konsep atau definisi, pengertian dan tujuan dari penguatan yang kita lakukan. Kemudian bagaimana kita menggunakan penguatan, pada waktu kapan dan caranya bagaimana. Kemudian kita ingin mendemonstrasikan penguatan yang sifatnya verbal, karena penguatan itu ada dua, saudara-saudara, ada verbal dan non-verbal, dan itu akan didemonstrasikan kalau kita belajar secara offline. Tetapi karena online, nanti videonya sekali-kali di akhir saudara tonton untuk mengemas
tugas akhir yang ditugaskan kepada saudara terkait dengan mengajar secara online di depan layar atau di depan kamera. Baik saudara-saudara, kita mulai dari tujuan. Apa sih tujuan memberikan penguatan ini, saudara-saudara? Tujuannya tidak lain, kita ingin meningkatkan perhatian siswa. Karena setahu kita lewat teori belajar, saudara-saudara, kemampuan anak-anak untuk konsentrasi itu tidak lama. Anak-anak SD itu kemampuannya maksimal 10 menit. 11 menit ke atas itu sudah konsentrasinya tidak lagi kepada gurunya. Dia akan beralih konsentrasinya dengan bermain pensil lah, bermain ngobrol dengan temannya, kadang-kadang saling lempar. Yang jelas konsentrasi anak SD itu antara 5 sampai 10 menit. Selebihnya dia tidak konsentrasi. Begitu pula di tingkat menengah pertama, saudara-saudara, konsentrasinya tidak sampai 30 menit, paling 20 menit sudah buyar. Oleh karena itu, keterampilan memberi penguatan itu perlu kita terapkan di sela-sela kita menjelaskan materi. Jadi tujuannya ingin meningkatkan perhatian siswa agar tetap fokus kepada materi. Yang kedua, kita ingin membangkitkan dan memelihara motivasi siswa itu supaya tidak hilang di tengah proses pembelajaran. Nah, caranya nanti kita lihat di slide berikutnya, saudara-saudara. Yang jelas kita ingin mengelola, kita ingin memelihara, mempertahankan motivasi yang dari awal start siswa belajar sampai akhir supaya tidak kendor. Yang ketiga, memudahkan siswa untuk belajar. Nah, kenapa begitu? Karena kita akan memberi penekanan-penekanan terkait dengan materi-materi yang penting. Kemudian memberi penekanan kalau siswa sudah tidak konsentrasi, menegur, melakukan sentuhan-sentuhan nonverbal seperti melirik siswa yang sudah tidak konsen di belakang, sehingga proses belajar mengajar itu hidup dari awal sampai akhir. Yang keempat, saudara-saudara, kita dengan keterampilan memberi penguatan itu, kita akan mengontrol, memodifikasi tingkah laku siswa yang kurang positif, kemudian mendorongnya untuk kepada tingkah laku yang produktif, yang efektif, dan tentunya selalu pada konsentrasi belajar. Itu yang kita lakukan, sehingga guru tidak boleh lengah, tidak boleh acuh tak acuh dengan kondisi siswa. Memberi penguatan itu mengharuskan kita untuk tetap terjaga kepada perilaku yang berubah dari siswa-siswi kita di kelas, saudara-saudara. Prinsip penggunaannya, saudara-saudara, karena ini adalah penguatan, bagaimana kita membangkitkan gairah siswa dalam belajar, maka situasi yang kita ciptakan dalam memberi penguatan itu adalah situasi yang hangat, artinya ramah, tidak galak, tidak marah-marah, tidak menakut-nakutkan, tidak mengancam, apalagi menjatuhkan mental siswa, jangan sampai. Jadi hubungan kita menjadi hangat, antusias, akrab, dan kita memiliki kemampuan merespon dengan cepat terhadap perubahan tingkah laku siswa. Itu yang pertama, prinsip yang kita pegang. Prinsip kedua, kebermaknaan. Nah, namanya kebermaknaan, saudara-saudara, memberi penguatan itu tidak boleh lepas dari nuansa mendidik. Nah, saudara mungkin tidak pernah datang ke sekolah-sekolah melihat bagaimana guru-guru senior yang memarahi siswanya, saudara-saudara. Hampir kalau guru senior itu marah, tidak ada tingkah laku yang bermakna, saudara-saudara. Nah, jadi dalam memberi penguatan itu kita hindari. Contoh, ada anaknya ribut, bersuara keras, kadang-kadang dibilang, tengkerek. Nah, jadi kalimat itu tidak ada makna mendidik sedikit pun. Nah, ya. Ada kadang-kadang guru melempar kapur, melempar penghapus. Itu tingkah laku yang tidak bermakna dalam proses pembelajaran. Nah, jadi kita
berusaha untuk sehangat mungkin, seantusias mungkin, seramah mungkin, dan sepeduli mungkin kepada siswa. Jangan sampai siswa itu merasa tidak dihargai nilai kemanusiaannya, apalagi didonkan dengan kalimat-kalimat yang tidak memiliki makna mendidik sedikit pun. Oke, yang ketiga, saudara-saudara, menghindari penggunaan respon yang negatif, marah-marah, membentak-bentak, melempar, atau mengata-ngatai siswa, itu respon yang negatif. Ya, membodoh-bodohkan siswa. Kadang-kadang ada guru yang bilang, enggak, di belakang ribut saja, tidak boleh, karena itu responnya negatif. Jika anak saat itu down, maka dia tidak akan bisa terbangkit lagi motivasinya. Padahal tujuan dari penguatan ini adalah membangkitkan, mempertahankan, mengelola motivasi siswa kita. Lanjut saudara-saudara. Bagaimana cara penggunaan penguatan itu, saudara-saudara? Penguatan itu bisa kepada pribadi tertentu. Jika yang ribut itu salah satu siswa di belakang, maka tidak boleh kita marahi semua siswa. Kita sebut saja, di belakang kenapa ribut? Sudah. Atau sebut namanya akan lebih pantas. Misalnya Andi. Dengan menyebut namanya saja anak sudah merasa takut, merasa kaget. Tidak perlu dikata-katai, saudara. Itu secara pribadi. Kalau secara kelompok, seperti tadi, yang di pojok sana itu kenapa ribut semua? Itu secara kelompok. Atau yang di tengah itu, di belakang kenapa ribut? Itu secara kelompok. Atau pemberi penguatan itu juga dilakukan dengan sangat segera. Jangan sampai dibiarkan anak-anak ribut dulu baru kita respon. Begitu ada gelagat anak tidak konsentrasi, segera kita beri penguatan. Yang di belakang tolong perhatikan. Keterangan Pak Guru ini penting sekali. Keterangan Pak Guru ini akan keluar di ulangannya nanti. Perhatikan baik-baik. Segera kita respon. Kemudian variasi dalam penggunaan penguatan. Boleh kita menggunakan di belakang. Atau misalnya yang ribut di belakang itu siapa? Jangan kalimatnya itu saja kita gunakan. Kenapa ribut? Itu kenapa ribut? Begitu terus saja anak-anak akan memberi kita gelar guru kenapa ribut. Oleh karena itu perlu kita variasikan. Ada juga penguatan tidak penuh, saudara-saudara. Penguatan tidak penuh itu, misalnya kita tidak memanggil namanya, tidak memanggil siswanya, cukup kita mengatakan di belakang. Itu penguatan tidak penuh. Jadi kita tidak menegurnya dengan langsung, tapi menggunakan kalimat yang tidak nyampe kepada baik pribadi maupun kepada kelompok tertentu. Itu penguatan dalam rangka membuat anak-anak konsentrasi lagi ke depan. Ada dua komponen besar dalam keterampilan memberi penguatan, saudara-saudara. Ada yang verbal dan ada non-verbal. Yang verbal itu dengan kata-kata. Seperti yang saya katakan tadi, anak-anak di belakang perhatikan, Andi tidak usah ribut, Budi jangan ganggu temennya, misalnya begitu. Itu dengan kalimat atau kata-kata, dengan kalimat anak-anak perhatikan baik-baik apa yang Pak Guru jelaskan hari ini akan keluar di ulangan harian besok. Itu kalimat. Jadi bisa dilakukan seperti itu. Atau anak-anak yang akan Pak Guru jelaskan kali ini adalah sangat penting bagi kalian dalam rangka kalian bisa memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari bersama teman-teman maupun orang tua di rumah. Misalnya kalimatnya begitu. Itu dengan kalimat. Kalau dengan kata-kata sudah paham, itu juga penguatan. Begitu kita selesai menjelaskan, sudah paham anak-anak, atau ada yang belum paham, kita bisa mengatakan itu. Di samping kita mengatakan ini penting, jadi kita variasikan. Bisa mengatakan sudah paham, apa yang belum paham, silakan yang belum paham boleh bertanya, dan seterusnya. Jadi kalimat atau kata-kata bisa kita variasikan untuk tidak membuat kata-kata yang itu saja kita suarakan di kelas. Itu dalam bentuk verbal, saudara-saudara.
Dalam bentuk nonverbal, ini bentuk mimik dan gerak badan. Misalnya kita anggukkan kepala karena ada yang ribut di belakang, kita nongak sedikit sambil memperhatikan dia, itu mimik wajah. Nah, kalau gerakan badan kita bisa mendekati dia dengan cara penguatan pendekatan, bisa saudara. Atau kalau anak-anak yang kita lihat ribut itu adalah di saat kita menjelaskan tidak mungkin kita putus penjelasan itu, kita bisa jalan ke tempatnya dan menyentuh pundaknya, punggungnya dalam rangka kita membuat dia memperhatikan penjelasan kita. Atau penguatan bisa dengan cara games, bisa dengan cara permainan, bisa dengan cara kuis yang menyenangkan. Kita bisa menggunakan itu. Barangkali anak-anak tidak konsentrasi karena sudah kelelahan atau karena jenuh dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita perlu memberikan kehangatan dengan cara main games, main teka-teki, main tebak-tebakan dan sebagainya. Atau penguatan nonverbal yang lain, saudara-saudara, penguatan dengan simbol atau benda. Nah, bisa kita adakan media-media berupa simbol, berupa benda asli, atau kita gambar di papan, atau kita perlihatkan di layar, itu juga bentuk penguatan. Itu komponen-komponen memberi penguatan, saudara-saudara, secara verbal dengan kata-kata dan kalimat, non-verbal dengan mimik atau gerakan badan, dengan cara mendekati, menyentuh, membuat kegiatan menyenangkan seperti games, nyanyi dan sebagainya. Juga kita menggunakan simbol-simbol. Jadi intinya saudara-saudara, keterampilan penguatan itu kita menjaga, mengelola, mengawal, mempertahankan konsentrasi anak itu agar tetap bertahan sampai akhir proses pembelajaran. Oleh karena itu saudara-saudara, boleh dengan kalimat, boleh dengan kata-kata, boleh dengan mendekati, menyentuh, atau boleh dengan nyanyian yang menyenangkan. Kalau anak-anak senang nyanyi, nyanyikan. Kalau anak-anak senang dongeng, dongengkan. Kalau anak senang main game, main game. Kalau anak senang-senang bermain-main kecil di dalam kelas, icebreaker namanya. Permainan-permainan ringan yang kira-kira membuat anak menjadi kembali semangat dan kembali untuk konsentrasi, kembali untuk segar dalam proses pembelajaran yang kita lakukan. Saya kira itu saudara-saudara beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan keterampilan memberi penguatan ini. Selebihnya saudara baca pada file PDF yang ada di layar LMS saudara-saudara, yang bisa saudara diskusikan, bisa saudara baca, bisa saudara ilmui sebagai saudara-saudara dalam membekali diri terkait dengan praktik pengalaman lapangan yang akan saudara tempuh pada semester yang akan datang. Saya kira itu saudara-saudara, sekali lagi selamat melaksanakan ibadah puasa. Semoga saudara-saudara dan keluarga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.